Latihan soal UKP PPG. Soal nomor 1. Setelah masa penilaian akhir semester pelajaran IPA berakhir, Bu Amelia melakukan analisis hasil asesmen para siswanya. Bu Amelia mendapatkan sebagian kecil siswanya mendapatkan nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal pada topik sistem sirkulasi, dan sebagian besar mendapatkan nilai di atas KKM. Bu Amelia ingin membuat laporan hasil belajar tersebut. Berikut adalah komponen yang harus ada dalam laporan hasil belajar terkait topik sistem sirkulasi para siswanya. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. A. Informasi ranking siswa yang dinilai dari penguasaan konsep sistem sirkulasi. B. Penjelasan lengkap siswa yang dinilai terkait aktivitas pembelajaran sistem sirkulasi yang terdiri dari praktikum dan teori. C. Catatan perkembangan hasil belajar siswa pada subtopik sistem sirkulasi. D. Rekomendasi untuk peningkatan prestasi yang lebih maksimal pada topik sistem sirkulasi. E. Pandangan guru terhadap siswa yang dinilai dalam melakukan praktikum dan belajar sistem sirkulasi. Jawaban yang paling tepat adalah option B, C, dan D. Penjelasan lengkap siswa yang dinilai terkait aktivitas pembelajaran sistem sirkulasi yang terdiri dari praktikum dan teori. C. Catatan perkembangan hasil belajar siswa pada subtopik sistem sirkulasi. Dan D. Rekomendasi untuk peningkatan prestasi yang lebih maksimal pada topik sistem sirkulasi. Nomor 2. Salah satu tujuan pembelajaran IPA di kelas 9 adalah agar siswa dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari zat adiktif yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Pak Edi akan mengajar kelas 9A. Di kelas ini, ada beberapa siswa yang cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka jarang berpartisipasi dalam diskusi, sering bermalas-malasan saat melakukan percobaan, dan terlihat tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa, Pak Edi memutuskan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dalam model ini, siswa akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang. Berdasarkan situasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Pembelajaran berbasis masalah tidak cocok untuk siswa yang pasif. B. Siswa sebaiknya dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat keaktifannya. C. Siswa yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok. D. Siswa sebaiknya dikelompokkan secara homogen berdasarkan minat belajarnya. E. Siswa yang aktif sebaiknya dibatasi dalam menyampaikan pendapatnya. Pernyataan yang paling tepat adalah B, C, dan E. Siswa sebaiknya dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat keaktifannya. Kemudian, siswa yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok. E. Siswa yang aktif sebaiknya dibatasi dalam menyampaikan pendapatnya. Nomor 3. Bu Endang merancang pembelajaran zat adiktif dan psikotropika di kelas 7 dengan integrasi teknologi model substitusi. Ia menyusun prosedur pembelajaran sebagai berikut. 1. Siswa diberi bahan bacaan tentang jenis-jenis zat adiktif dan psikotropika melalui link penyimpanan file daring untuk mengakses file PDF. 2. Pada platform kuis, siswa diminta untuk menjawab soal-soal latihan terkait bahan bacaan yang telah diberikan. 3. Dalam kelompok, siswa diminta untuk membuat poster persuasif untuk menghindari penggunaan zat adiktif dan psikotropika menggunakan platform Canva. Jika Bu Endang ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam bernalar kritis, perbaikan apa saja yang perlu ia lakukan? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar dapat lebih dari 1. A. Bahan bacaan elektronik sebaiknya tidak berupa file PDF melainkan video yang menarik. B. Bahan elektronik pertama sebaiknya bukan paparan materi, melainkan masalah kasus kecanduan narkoba. C. Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk merumuskan masalah mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang bersifat kontekstual. D. Media yang digunakan untuk membuat poster sebaiknya merupakan media yang lebih bersifat manual agar kreativitas siswa terlatih. E. Poster yang telah dibuat sebaiknya dibagikan oleh siswa melalui media sosial. Perbaikan yang perlu Bu Endang lakukan adalah poin B dan C. Bahan elektronik pertama sebaiknya bukan paparan materi, melainkan masalah kasus kecanduan narkoba. C.
Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang bersifat kontekstual.